Kamu nggak ada pakai opening gitu. Hai guys, enggak. Ini beda ini kayak informal banget. Jadi yes. kayak random gitu loh. Gimana suasana lebarannya, Pi? Lumayan meliburkan diri. Meliburkan diri ya. Jadi beneran lebaran. Take a rest kan, jadi istirahat kan. Yeah. Kalau sepanjang tahun ini ya kan, sepanjang tahun capek kerja, bikin segala sesuatunya. Apalagi udah berkeluarga kan. Keluarga, mikirin mami gitu ya kan, Cira gitu ya kan. Bener-bener quality time. Gitu. Iya, quality time. Dan sekarang kita juga quality time juga kan. Iya. Nah, entah apa nanti yang dibicarakan, belum tahu ya topiknya apa ya. Aku juga penasaran sih, apa nanti? Spontan ya. Jadi kira-kira apa nanti yang dibahas gitu ya? Iya. Jadi serius, ini perdana nih kita ngobrol santai. Harusnya judulnya ngobrol santai ya. Oh iya, ngobrol santai. Tapi ngobrol bincang teras tapi. Oh, bincang teras. Ya, bincang teras jadi biar lebih unik gitu loh. Kalau ngobrol santai udah banyak kayaknya. Udah banyak. Kalau bincang teras itu apa yang bikin Jamie ini keren nih buat yang bincang-bincang teras? Iya, yang membuat aku terinspirasi ya dengan judul itu bincang teras, yaitu untuk menampung setiap aspirasi, kemudian ide-ide setiap orang gitu. Jadi ini sifatnya informal, jadi santai aja, dimanapun bisa. Gitu ya, dimanapun. Iya, jadi topiknya pembahasannya random. Jadi apapun dibahas gitu, topik apapun dibahas gitu. Yang penting intinya mengedukasi dan menggali informasi-informasi dari teman-teman, ide-ide dan kemudian suasana keadaan baik secara personal maupun secara global juga kita bisa bahas itu gitu. Jadi memang benar-benar setiap orang kan punya cerita masing-masing. Betul. Gitu ya, punya apa sih yang mau kita bagikan? Iya, jadi setiap orang kan mempunyai experience kan gitu, dan kemudian masa kelamnya juga, dan kemudian bagaimana cara dia menghadapi itu sehingga dia sekarang dia sukses, dia survive kan, bagaimana caranya, tipsnya itu yang harus kita gali dari mereka kan kayak gitu. Jadi tadi kalau kita bicara soal kehidupan. Nah, jadi narasumber aku sebelumnya juga, ya dia berbicara tentang masa kelamnya, masa suramnya juga, dan kemudian sangat menyakitkan. Dia berusaha, dia effort banget, dan kemudian hasilnya ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kemudian dia nggak mudah menyerah. Dia selalu mencari jalan keluar bagaimana dia bisa melewati itu. Jadi dia menjadi orang yang tangguh, jadi orang yang sukses begitu ya. Ada gitu, dan kita belajar dari situ juga kan, kita terinspirasi dari dia gitu. Nah, jadi setiap proses perjalanan orang kan masing-masing ya, lika-liku. Iya betul. Iya. Apalagi sekarang kita berada di kota Jogja. Kota pelajar. Kota pelajar. Artinya kita belajar apapun kan. Gitu. Iya. Terus banyak juga kan, aku kuliah harus yang ada ternama nih kampusnya. Wah, aku kuliah jurusannya ini, mau kerjanya di sini gitu. Tapi nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Cuman kita juga harus harus lapang dada juga. Jika suatu saat kita bekerja tidak sesuai dengan bidang kuliahnya. Kebanyakan orang, aku harus nih, aku udah S1, aku udah S2 nih. Kok aku kerjaannya cuma kayak gini. Nah, berarti kan dia nggak ada rasa bersyukur di situ. Anyway, jadi memang banyak orang dia udah kuliah, kemudian ketika dia udah selesai, dia melamar sana sini, dan kemudian dia nggak diterima gitu di salah satu perusahaan yang dia impikan itu sesuai dengan background pendidikan dia kan, kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu ya kan kebutuhan dari perusahaan itu, kebutuhan dari instansi itu, walaupun kita pengennya kerja di situ, tapi belum tentu perusahaan butuh kita kan, kayak gitu, atau mungkin belum rezekinya kita, ya kan. Jadi nggak apa-apa, kita cari yang lain. Itu, jadi kita tuh harus benar-benar ada kemauan, willing. Ada kemauan, terus kita nggak harus pilih-pilih. Betul. Orang pilih nih, nggak sesuai ekspektasi,
aku maunya di perusahaan A. Loh, ternyata perusahaan A nggak ada jurusan itu. Gitu, betul. Padahal yang dibutuhin bidang lain misalnya. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Oh ya Pak, kalau misalnya nggak ada bidang itu dengan jurusan ini saya berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Ada juga teman-teman yang pengen nyari pengen kuliah di tempat yang terfavorit, pengen kuliah di tempat-tempat atau di kampus atau universitas yang ternama gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan di mana, tapi siapa kita, ya kan? Jadi kalau misalnya tempatnya udah wow gitu ya kan, udah ternama, udah famous di mana-mana, terpopuler gitu ya kan, itu nggak bisa menjamin keterampilan kita, kecerdasan kita. Jadi kalau kita nggak mulai dari diri kita nggak mau belajar, ya itu semua sia-sia kan, itu semua nihil kan. Jadi kita boleh kita memilih kampus ternama atau universitas ternama, tapi kita juga harus menyesuaikan, kita harus menjaga nama baik itu, gitu. Kita belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nama kampus kita dan kemudian kemampuan kita juga dibarengi dengan kemampuan kita. Jadi klop gitu. Kayak papi dulu kayak gitu. Kuliah memang memperbanyak teman, terus dengan nggak hanya satu jurusan aja, nggak hanya satu bidang aja, tapi waktu itu kan komunikasi di PR. Nah, itu ada broadcasting, ada advertising gitu. Tapi beneran ya mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya bener-bener berdampak juga sih. Betul. Lingkungan itu juga benar. Betul. Jangan sampai kita salah pilih teman, biasanya kayak gitu kan. Jadi terbawa arus pergaulan seperti itu. Padahal yang kita butuhin memang fokusnya kan selesai kuliah seperti itu. Ini buat teman-teman yang kuliah di Jogja, harus fokus. Ya, betul. Jangan lupa tanggung jawabnya. Ya, jangan terlena dengan waktu, jangan terlena dengan keadaan, jangan terlena dengan apapun kondisi gitu ya kan. Jadi kita harus fokus dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah belajar, ya belajar. Jadi kita menghargai orang tua kita di kampung yang sudah membiayai kita, yang banting tulang mencari uang, kemudian untuk biaya kuliah kita gitu ya. Kita menghargai mereka dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita harus memanfaatkan uang yang sudah ditransfer oleh orang tua, diberikan oleh orang tua dengan tepat sasaran. Oke, mungkin kebutuhan kuliah atau kebutuhan pokok gitu. Jangan penuhi kebutuhan gaya hidup ya. Jadi primer, sekunder, terus jadi terutama kalau prioritaskan kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok gitu. Jadi soal lifestyle kemudian gengsi, tolong dihapuskan dulu di pikiran gitu, dalam hati. Jadi biarkan orang-orang di sekitarmu memamerkan hartanya, tapi kamu tetap dalam pendirian. Ya, jadi jangan perlu flexing. Betul, flexing itu sebenarnya bohong, itu bullshit sebenarnya. Sebenarnya keadaan mereka belum tentu sebaik kita gitu. Ya, itu hanya memamerkan saja supaya dilihat orang, oh keren ini orang. Padahal kenyataannya kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa menjudge ya. Bisa ada juga yang memang benar-benar kaya gitu. Ada juga yang hanya covernya doang yang diperlihatkan sama orang banyak gitu. Ya, jadi di belakang layar kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Jadi jangan tertipu dengan keadaan sekitar. Gitu Jem. Jadi memang di Jogja itu kan miniaturnya Indonesia. Jadi semua suku bangsa tuh bertumpah ruah di sini. Jadi memang kita harus kembali lagi ke tujuan kita di awal. Betul. Jangan sampai kita intinya kesini kuliah kalau terbawa suasana jadinya amburadul semua. Iya. Kalau Papi selama liburan kemarin kemana aja, Pi? Kita ke Semarang. Semarang? Ya, karena ada kakak ipar. Oh, ada kakak ipar juga di Semarang. Oh. Halo warga Semarang. Kita sering ke Semarang, asal liburan asik ya di sana ya. Asik di sana, ketemu sama keluarga di sana juga. Ya, tahu Gibal. Iya. Kemarin pengen main ke sana juga bareng Papi Mami, cuman ya. Iya, kita tuh. Iya, harusnya kan. Ini Jim ini
pikiran kita Jamie ke Wonosobo lagi tempat temannya. Ada schedule kan, ada agenda lain kan gitu. Ternyata loh kok nggak kemana-mana berarti? Iya, nggak kemana-mana nggak kemana-mana. Kemudian pas hari terakhir liburannya tanggal 2, ya paling sekitar Jogja aja gitu. Jadi nongkrong sama teman gitu. Jadi itu aja. Jadi nggak keluar kota. Ada. Jadi aku nggak tahu namanya apa ya. Kafe-kafe gitu. Kafe-kafe gitu. Jadi. Karena memang Jogja tuh banyak tempat nongkrong ya. Iya banyak. Tempat nongkrong. Mau yang kafe, mau yang kafe 3 carat ada angkringan. Iya. Ada Warmindo. Ini bisa dikatakan lah Jogja ini romantis. Iya kan. Ada spot-spot yang romance gitu ya kan, luar biasa sekali gitu. Jogja tuh ada yang bilang Jogja tuh ngangenin, iya. Kalau kita udah keluar kota misalnya, udah pulang, jadi kita pengen, kita kangen, iya, kembali ke Jogja. Teman-teman papi kayak gitu, maksudnya banyak yang dia udah selesai kuliah nih, terus dia mudik ke kampungnya, nggak kerasan malahan, maksudnya nggak betah di kampung, malah balik lagi ke sini. Ya ada beberapa yang udah netap juga di sini. Oh iya ya. Karena memang itulah daya tariknya Jogja itu tidak tergantikan dengan kota lain. Maaf ya. Betul. Selaku pemilik kos saja, dia bilang ke aku gitu, Jam, kalau mau pulang harus bawa orang Jogja gitu. harus cari jodoh orang Jogja gitu. Nah jadi biar pas pulang, jadi kamu punya pasangan hidup, jadi kamu perkenalkan sama orang tua di kampung gitu. Ini loh selama berapa tahun di Jogja, ini udah ada yang deketin tuh. Susah nih. Iya. Nih buat teman-teman yang nonton lah, nih Jamie ini ternyata masih available. Available. Iya kan? Masih tersedia ya, Masih ready stock ya. Apa pengen kriteria jomblo akut berarti ya. Jadi apa melihat sosok wanita yang seperti apa sih? Ya sebenarnya enggak. Belum tahu. Beda sama orang-orang di luar sana ya. Jadi ya tapi setiap orang itu punya kriteria ya masing-masing lah. Punya ekspektasi ya kan. Tapi kalau aku pribadi ya ya sederhana aja gitu, simple aja, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Jadi rambutnya panjang apa? Pokoknya rambutnya gundul. Pokoknya yang pertama seiman, karena sesuai dengan ajaran kan. Ya ajaran kita, ajaran seiman ya. Seiman itu penting. Yang kedua ya moralnya, kemudian sifat. Kalau itu penting, karena itu susah diatur, susah. Sifat dan kepribadian seorang itu adab. Dan kemudian itu kalau memang udah melenceng, udah sangat jauh dari apa yang kita ya jangan dilanjutin gitu. Jadi ketika memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin kepribadiannya, emosionalnya, kemudian sifatnya, kemudian kita kasih saran, harusnya begini, dan kemudian dia nggak mau, tapi jangan dipaksain. Berarti cari yang lebih tua atau lebih muda? Oh ya, mungkin lebih muda ya. Oh, lebih muda. Karena aku udah tua soalnya. Jadi harusnya teman-teman yang merasa muda sebenarnya nggak tua banget sebenarnya, nggak tua bangke. Berarti lebih senang yang muda. Yang muda ya. Kenapa? Karena ya memang yang idealnya seperti itu kan. Tapi ada juga yang memang itu, tapi nggak semua ya. Tapi ada sebagian pasangan juga yang nikahnya di atas umurnya gitu, yang lebih tua, ceweknya lebih tua dari dia, atau sebaliknya, atau yang sepantaran gitu ya kan, yang macam-macam gitu. Tapi yang lebih banyak adalah yang lebih muda, pasangan hidupnya atau ceweknya lebih muda ketimbang dia gitu. Setiap orang punya kriterianya masing-masing. Tapi memang lebih penting lagi memang harus seiman. Seiman itu penting. Yang terpenting. Karena memang nanti kalau dipaksain udah nyaman bertahun-tahun nanti susah. Iya. Karena sumber dari segala pengetahuan itu adalah ajaran kan, mulai dari apa yang kita yakini kan kayak gitu.
Jadi kalau keyakinannya udah berbeda, bagaimana bisa klop nanti ke depan? Tentu beda, bercabang nanti. Karena di Indonesia kan kita ada 5 agama ya. Iya, 5 agama. Jadi kita harus cari yang kecuali ateis sama agnostik ya kan. Apa agnostik? Kalau ateis itu dia nggak punya agama, dia nggak punya Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan, memang nggak betul-betul nggak percaya. Kalau agnostik itu masih ragu-ragu, dia percaya sama Tuhan, dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak begitu yakin, masih ragu-ragu gitu, masih ragu. Apakah benar? Buat teman-teman jangan ragu-ragu ya. Iya, jadi kalau ragu-ragu nanti disebut agnostik, gitu ya. Oke. Terus ngomong-ngomong, Jamie udah berapa tahun di Jogja nih? 6 tahun ya. 6 tahun, lumayan 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu nggak pernah pulang. Tapi ini jadi beban moral, ini jadi beban batin lagi. Nah, jadi 6 tahun. Kenapa? Jadi beban. Kalau pulang nggak bawa apa-apa, ya kan? Jadi apa kata keluarga di sana? Memang orang tua atau keluarga nggak berharap lebih kan, kayak gitu. Yang penting ketemu sama orang tua, ketemu sama anaknya, sama keluarganya. Tapi kan kita pribadi kan, selama 6 tahun aku ngapain aja selama 6 tahun? Kalau aku nggak bawa uang gitu, minimal 3 digit lah. Jadi proses mengumpulkan sampah. Mengumpulkan ya. Sampahnya dijual maksudnya, sampahnya dijual. Mengumpulkan. Jadi buat teman-teman yang merantau, misalnya udah 6 tahun kayak Jamie ini nggak pulang nggak apa-apa, asal bisa mengumpulkan. Iya, mengumpulkan. Jangan ceweknya yang dikumpulkan ya. Jadi satu grup nanti jangan. Jadi cukup satu aja cewek ya. Jadi yang dikumpulkan itu adalah uang. Bukan ngumpulin mantan ya. Iya, ngumpulin hal-hal yang baik, ya kan, pengalaman, ya, banyak hal yang perlu dikumpulin. Ya. Pasti rindu banget lah ya. Rindu pasti. Tapi video call kan? Video call. Sekarang zamannya udah canggih. Minimal 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali, kemudian ya 3 kali sehari. makan. Iya, kuota gitu ya kan. Nah gitu teman-teman. Jadi kita merantau terus kangen kampung tuh ya wajar lah. Tapi juga kita ada misinya juga. Nah kayak Jamie itu dia misinya dia mengumpulkan mengumpulkan tenaga dan mencari jodoh lah. Ternyata mencari jodoh itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Benar, ya. Itu bullshit kalau ada orang gampang pacarku di mana-mana kok kamu kok susah banget gitu ya kan, tapi nggak tahu lah ya. Karena kan tiap orang punya pandangan masing-masing. Ya kalau dia bilang gampang, dia berarti tipe kalian mudah jatuh cinta. Betul ya, itu bisa dipertanyakan loh itu ya kan. Jadi jangan merasa hebat kalau lu mudah cepat dapat pacar, kemudian cepat jatuh cinta. Ini jangan-jangan kamu juga cepat putus asa, cepat meninggalkan, cepat bosan, iya kan? Itu harus di ini gitu ya, di underline gitu ya kan, dicampurkan. Bukan berarti jomblo tingkat dewa itu tidak setia. Betul. Iya. Jadi ada tingkatannya ya. Iya, memang kebangetan kalau misalnya 40 tahun belum dapat juga memang kebangetan ya. Berarti kesalahan dari diri gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you. See you. Dadah.